Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arika Firlata dari kelas Muhammadiyah TPLP 006. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai dynamic routing. Teori dasar. Dynamic routing adalah metode pengaturan rute dalam suatu jaringan komputer di mana perangkat jaringan secara otomatis bertukar informasi mengenai topologi jaringan dan mengupdate tabel routing mereka secara dinamis. Dalam dynamic routing, router secara aktif berkomunikasi dengan router lain untuk memahami perubahan dalam jaringan, dan mereka dapat secara otomatis menyesuaikan rute-rute yang diambil oleh paket data. Tujuan dan keuntungan dynamic routing: adaptabilitas terhadap perubahan, memungkinkan jaringan untuk secara otomatis menyesuaikan diri dengan perubahan dalam topologi, seperti penambahan atau penghapusan perangkat serta gangguan jaringan. Efisiensi dalam penanganan perubahan, memfasilitasi efisiensi dalam menanggapi perubahan topologi dan memastikan bahwa rute-rute yang diambil oleh paket data tetap optimal. Skalabilitas, cocok untuk jaringan yang besar dan kompleks karena dapat menangani dinamika dan skala jaringan yang lebih besar dibandingkan dengan static routing. Pemeliharaan otomatis, tabel routing diperbarui secara otomatis berdasarkan informasi yang diterima dari router tetangga, mengurangi kebutuhan untuk pemeliharaan manual yang intensif. Optimalisasi rute, memungkinkan pengoptimalan rute secara dinamis sehingga paket data dapat mengikuti jalur terpendek atau tercepat ke tujuannya. Penyesuaian terhadap beban jaringan, router dapat menyesuaikan jalur rute berdasarkan beban trafik, mengoptimalkan penggunaan sumber daya jaringan. Ketahanan terhadap kegagalan, mampu merespons secara otomatis terhadap kegagalan pada jalur rute atau perangkat dengan mencari rute alternatif secara dinamis. Kekurangan dynamic routing, kompleksitas konfigurasi. Konfigurasi dynamic routing biasanya lebih kompleks dibandingkan dengan static routing. Ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang protokol routing, parameter konfigurasi, dan kebijakan jaringan. Overhead jaringan, pertukaran terus-menerus informasi routing antar router dapat menyebabkan overhead jaringan. Beberapa protokol routing dinamis memiliki mekanisme untuk mengurangi overhead ini, tetapi masih ada penggunaan sumber daya untuk proses tersebut. Potensi untuk konvergensi yang lambat. Proses konvergensi penyesuaian tabel routing setelah perubahan topologi mungkin memerlukan waktu, terutama dalam jaringan yang besar. Ini dapat menyebabkan ketidakstabilan sementara dan mempengaruhi kinerja jaringan. Vulnerabilitas terhadap serangan. Dynamic routing membuka potensi untuk serangan seperti spoofing atau penipuan yang dapat memanipulasi informasi routing. Oleh karena itu, keamanan protokol routing dinamis menjadi sangat penting. Kesalahan konfigurasi atau desain. Kesalahan konfigurasi atau desain dapat menyebabkan masalah serius dalam tabel routing, mengarah pada pengalihan lalu lintas yang tidak diinginkan atau gangguan jaringan. Konsumsi sumber daya. Protokol routing dinamis dapat mengonsumsi sumber daya komputasi dan memori perangkat jaringan. Hal ini perlu dipertimbangkan, terutama dalam perangkat dengan keterbatasan sumber daya. Penyebaran informasi yang tidak terkendali. Beberapa protokol routing dinamis dapat menyebarkan informasi ke seluruh jaringan, termasuk informasi yang mungkin tidak perlu atau tidak diinginkan. Hal ini dapat meningkatkan resiko keamanan. Jenis-jenis dynamic routing. Ada OSPF, Open Shortest Path First, protokol dynamic routing yang digunakan dalam jaringan komputer untuk pertukaran informasi routing dan menentukan jalur terpendek ke tujuan. OSPF digunakan secara luas dalam jaringan IP dan merupakan protokol routing interior. Artinya digunakan dalam satu jaringan dan tidak melewati batas perangkat router. BGP, Border Gateway Protocol, protokol dynamic routing yang digunakan untuk pertukaran informasi routing antar otoritas pengelola jaringan di tingkat global. BGP biasanya digunakan dalam lingkup internet dan pada batas antara berbagai otoritas dan administratif. Autonomous Systems atau AS. Tujuan OSPF Dynamic Routing. Penentuan jalur terpendek. OSPF bertujuan untuk menentukan jalur terpendek ke tujuan secara efisien berdasarkan database topologi yang dihasilkan dari pertukaran informasi antar router. Efisiensi konvergensi. Mencapai konvergensi yang cepat setelah terjadi perubahan topologi. Konvergensi yang cepat penting untuk memastikan bahwa tabel routing di setiap router segera diperbarui setelah ada perubahan dalam jaringan. Skalabilitas. Menyediakan protokol yang dapat mengelola jaringan dengan ukuran dan kompleksitas yang bervariasi, termasuk jaringan yang sangat besar dan terdistribusi. Adaptabilitas terhadap perubahan.
OSPF dirancang untuk dapat beradaptasi dengan perubahan topologi secara dinamis tanpa memerlukan konfigurasi manual yang ekstensif. Ini termasuk kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan penambahan atau penghapusan perangkat dan perubahan dalam keadaan link. Hierarki area mendukung struktur hierarki area yang memungkinkan segmentasi jaringan menjadi area-area kecil untuk mengurangi overhead routing dan meningkatkan efisiensi pertukaran informasi. Penggunaan sumber daya yang efisien. OSPF berusaha untuk menggunakan sumber daya jaringan dengan efisien, termasuk bandwidth dan kapasitas CPU pada perangkat router. Dukungan untuk IPv4 dan IPv6. OSPF dirancang untuk mendukung kedua versi protokol IP, yaitu IPv4 dan IPv6, memungkinkan penggunaan protokol di lingkungan yang mendukung salah satu atau kedua versi tersebut. Keandalan menyediakan protokol yang dapat diandalkan dan tahan terhadap kegagalan, termasuk kemampuan untuk menemukan rute alternatif jika terjadi kegagalan pada jalur utama. Cara mengimplementasikan OSPF pada OSPF Dynamic Routing. Ini adalah OSPF yang saya buat dengan usulan IP yang saya sendiri ya. Seperti saya usulannya untuk network area ini itu tuh 195.59.190.0. Terus kalau yang di sini usulannya 20.20.20.0. Kalau di sini usulannya 205.70.200.0. Dan untuk dari routernya itu saya gigabyte Ethernet 50 nya yaitu 195.59.191 dan gigabyte Ethernet 40 yaitu 4441. Untuk yang router di base ini yaitu di gigabyte Ethernet 50 ada 4442, gigabyte Ethernet 40 yaitu 6662. Dan untuk router yang di kanan gigabyte Ethernet 50 nya yaitu 6661 dan gigabyte Ethernet 40 nya yaitu 205.70.201. Nah saya juga menaruh IP-nya itu yaitu di server untuk menghubungkan semuanya menggunakan DHCP, yaitu saya static IP address sendiri di sini yaitu 195.59.92 seperti yang terlihat di IP configuration-nya ini beserta subnet masknya dan default gateway-nya diubahnya jadi satu di akhirannya. Ini seperti berikut ya, jadi static. Dan ini juga sama di area B itu 2020-nya, ini default gateway-nya dan ini yang dimasukkannya IP-nya itu. Nah yang di sini saya masukkan di saya masukkan di server yang sini yaitu dengan default gateway seperti ini dan flash Ethernet-nya itu IP-nya saya masukkan seperti ini. Mereka berguna mereka sebagai kayak ini pusatnya gitu loh IP-nya untuk men-set ke yang lainnya. Contohnya kayak yang PC kayak gini, ini udah pakai DHCP, printer ini DHCP, ini DHCP, 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 pokoknya tidak ada usulan IP-nya itu pakai DHCP mereka. Dan untuk menghubungkannya itu dari router kita menggunakan CLI beserta komen-komen seperti berikut, yaitu const router OSPF 0. Ya, OSPF 1 itu kita biasanya menggunakan network ya, misalkan habis itu kita masukin IP-nya misalkan IP yang ini beserta misalkan kayak gitu ya 195
1 itu dengan meshnya yaitu wildcardnya, misalnya tadi 255 kosong jadi 00 255 seperti itu ya. Dan itu kita teruskan lakukan yang selanjutnya di sini untuk membuang ke sininya. Jadi networknya masing-masing itu 2 kali, kalau ini 3 kali, ini 4 kali, ini 2 kali untuk saling menghubungkan dari sini ini oh ini 3 kali, maaf, ini 2 kali saling menghubungkan sampai biasanya tuh ada lampu hijaunya udah nyala ya. Coba kita coba dulu ya, misalnya dari server sini ke sini successful ya, dan dari server sini ke server sini successful, dari PC sini kita coba ke PC sini successful, dari PC sini ke PC sini successful. Misalkan kita nyebrang gitu, successful ya. Seperti yang terlihat ini sudah terhubung semua, karena kalau ngecek kalian bisa ngecek satu-satu ketika sudah jadi ya. Berikutnya kita ke BGP, yaitu tujuan BGP Dynamic Routing, pertukaran informasi antar AS. BGP memungkinkan otoritas pengelola jaringan di berbagai autonomous systems untuk bertukar informasi tentang rute-rute yang dapat diambil melalui jaringan mereka. Kebijakan routing yang dapat dikonfigurasi. BGP memberikan tingkat kontrol yang tinggi terhadap kebijakan routing. Administrator dapat mengonfigurasi aturan-aturan khusus untuk menentukan bagaimana rute-rute diumumkan dan diterima, memungkinkan fleksibilitas dalam mengelola arus lalu lintas dan menjalankan kebijakan bisnis. Skalabilitas tinggi. BGP dirancang untuk menangani skala besar dengan ribuan atau puluhan ribu rute di tabel routingnya. Ini sangat penting karena BGP digunakan dalam lingkup global di internet, di mana ada banyak AS dan rute yang harus dikelola. Deteksi kegagalan yang akurat. BGP menyertakan mekanisme deteksi kegagalan yang cermat. Ini memungkinkan jaringan untuk merespon dengan tepat terhadap perubahan topologi dan memberikan stabilitas pada proses routing. Loop prevention. BGP dirancang untuk mencegah terjadinya loop dalam pengumuman routing yang dapat terjadi jika tidak diatasi. Ini dilakukan dengan menggunakan atribut-atribut head yang memastikan bahwa rute-rute yang diumumkan memiliki jalur yang benar-benar unik. Dukungan untuk IPv4 dan IPv6. BGP mendukung kedua versi protokol IP, yaitu IPv4 dan IPv6. Ini memungkinkan BGP untuk bersifat agnostik versi IP dan menangani pertukaran informasi routing ke kedua jenis protokol. Keandalan dan konvergensi yang lambat. BGP menyertakan mekanisme untuk menjaga keandalan serta untuk memastikan bahwa konvergensi proses penyesuaian terhadap bahan topologi dilakukan secara lambat dan hati-hati, menghindari flapping yang tidak diinginkan. Cara mengimplementasikan BGP Dynamic Routing. Nah, ini BGP Dynamic Routing yang sudah saya usulkan. IP-nya masing-masing, divisinya dan di routernya ya. Divisinya 192, 168, 10, 102, ini 192, 168, 202, ini 192, 168, 252. Untuk yang router ini gigabit 30-nya yaitu 192, 168, 101. Dan untuk gigabit Ethernet 50-nya yaitu 1111 dan gigabit Ethernet 40-nya yaitu 2221. Nah, yang ini untuk yang router kanan gigabit Ethernet 50-nya yaitu 112, gigabit Ethernet 30-nya 192, 168, 201, gigabit Ethernet 40-nya yaitu 3332. Untuk yang router yang bawah gigabit Ethernet 40-nya yaitu 3331 dan gigabit Ethernet 30-nya yaitu 2222 dan gigabit Ethernet 20-nya yaitu 192, 168, 2551. Nah, seperti biasa isinya di ini ya, di config, masuk ke static, di cache Ethernetnya kalian isi di sini. Seperti biasa bersama subnet mesh-nya sama seperti yang di sini, bisa lewat desktop atau lewat ini ya. Kalian bisa dua jalur untuk mengisinya. Ada dua
jalur yaitu flash Ethernet, dan desktop ya. Desktop tuh yang lewat IP configuration. Nah, ini default gateway yang pastinya sama seperti IPv kalian tapi jadi satu ya. Nah ya. Nah, untuk menghubungkan router-router ini nih, kita memasukkan seperti biasa di ini dimasuk-masukin ininya IP-nya sama untuk semuanya. Dan untuk saling hubungannya kalian menggunakan komen. Ntar dihapus dulu. Konflik rute BGP 0 maaf rute BGP 1. Nah, kalian setelah memasukkan ini, kalian memakai fungsi neighbor. Masukkan IP kalian yang ini 0, habis itu S1 ya, S1. Habis itu neighbor yang ke sini yaitu ke ini nih 112. neighbor misalkan neighbor 1.1.1.2 S2 ya. Iya, S2 yang ke bawah S3. Jadi kalian mengisi itu kayak 2 kali masing-masing dari router ke dari yang belakang 3 kali ya, karena yang awalnya kan neighbor yang ini ini dimasukkan IP ya, IP masing-masing ini IP-nya kalian masukkan belakang untuk punya dari routernya. Habis itu kalian menggunakan neighbor untuk masing-masing router yang disambung dengan kabel truk. Setelah kalian melakukan itu, kalian bisa mengirimkan email ya seperti ini. Dia bisa successful ya, bisa ya. Atau enggak kalian bisa nge-ping seperti biasa. Misalnya kita ke seberang kanannya itu di 92.1.2. Nah, seperti yang terlihat tidak ada data yang hilang, artinya koneksinya baik ya. Jadi seperti itulah yang BGP. Kesimpulan dynamic routing. Dynamic routing adalah metode pengaturan rute dalam jaringan komputer di mana perangkat jaringan secara otomatis bertukar informasi mengenai topologi jaringan dan mengupdate tabel routing mereka secara dinamis. Ini memungkinkan router beradaptasi dengan perubahan topologi dan memilih rute-rute yang optimal secara otomatis. OSPF adalah protokol dynamic routing berbasis string state yang digunakan dalam jaringan IP. Tujuannya mencakup penentuan jalur pendek, efisiensi konvergensi, skalabilitas, adaptabilitas terhadap perubahan, dan dukungan hierarki harga. OSPF sangat efektif dalam mengelola jaringan yang besar dan kompleks seperti di lingkungan enterprise. BGP adalah protokol dynamic routing yang digunakan untuk pertukaran informasi routing antar autonomous systems (AS) di tingkat global. BGP dirancang untuk menyediakan kontrol kebijakan yang tinggi, skalabilitas, deteksi kegagalan yang cermat, dan kerjasama antar otoritas administratif. Ini memainkan peran kunci dalam pengaturan routing di internet dan jaringan skala besar. Baiklah, itu akhir dari presentasi saya. Nama saya Muhammad Aldito Firlata dari kelas 03 TPB 006. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.